Disiplin diri merupakan tugas perkembangan dari mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri. Merupakan bidang bimbingan pribadi, dan tujuan dari layanan ini adalah siswa dapat memahami berbagai perilaku yang mencerminkan nilai-nilai disiplin. Pengertian disiplin. Disiplin menurut KBBI adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan atas kesadaran pribadi. Dengan demikian, maka orang yang berdisiplin berarti orang yang dengan kesadaran sendiri taat dan patuh terhadap peraturan. Kedisiplinan berarti ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan, kaidah dan hukum yang berlaku. Semua aturan dan tata tertib tentu mengandung nilai-nilai yang positif dan setiap orang dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh disiplin. Sedangkan disiplin diri artinya kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh dirinya sendiri, misalnya disiplin menggunakan waktu, disiplin melaksanakan ibadah, dan disiplin belajar atau kerja. Dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah, seorang siswa tidak lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya. Dan setiap siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya. Kepatuhan dan ketaatan siswa itu disebut dengan disiplin sekolah. Disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku agar siswa tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Adapun tujuan disiplin sekolah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Yang kedua, mendorong siswa melakukan yang baik dan benar. Yang ketiga, siswa belajar hidup dengan kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta lingkungannya. Dan yang terakhir, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Linda dan Richard Eyre dalam bukunya tentang mengajarkan nilai-nilai kepada anak mengatakan bahwa disiplin diri sendiri memiliki banyak makna, di antaranya sanggup menggerakkan dan mengatur diri serta waktu sendiri. Remaja yang disiplin adalah remaja yang dapat menggerakkan dan mengatur dirinya sendiri tanpa diminta atau disuruh. Hal ini berlaku dalam mengatur waktu yang digunakan. Oleh karena itu, kita perlu mengatur waktu dengan baik dan mengisi semua waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. Yang kedua, sanggup mengendalikan emosi sendiri. Emosi adalah keadaan serta reaksi psikologi dan fisiologi seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, kemarahan, dan keberanian yang bersifat subjektif atau pribadi. Emosi dapat pula dikatakan sebagai luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, sanggup mengendalikan nafsu. Remaja yang dapat mengendalikan nafsu adalah remaja yang memiliki disiplin diri dan tahu batas. Disiplin diri dan tahu batas sama halnya dengan sekeping mata uang yang memiliki dua sisi. Satu sisi adalah disiplin, sedangkan sisi lainnya adalah tahu batas. Oleh karena itu, disiplin diri tidak terlepas dari pengetahuan mengenai batas-batas suatu perilaku. Disiplin itu sulit. Mengapa dikatakan demikian? Karena kebiasaan yang kita lakukan akan menentukan masa depan kita. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, begitupun sebaliknya. Namun untuk membiasakan kebiasaan itu tidak mudah. Mengapa demikian? Alasannya yang pertama, manusia memiliki sifat mendasar seperti cenderung bermalas-malasan, ingin hidup seenaknya, mengikuti keinginan hatinya, dan keinginan untuk melanggar peraturan-peraturan yang ada. Alasan yang kedua, kita selalu menganggap pekerjaan sebagai suatu kewajiban, apapun beban yang harus dilakukan, bukan sebagai kesenangan.
Dan yang ketiga, manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu yang lama. Nah, karena disiplin itu sulit, maka ada kiat-kiat disiplin diri yang bisa kita lakukan. Yang pertama, terbiasa dengan jadwal. Biasakan dirimu dengan jadwal dan kegiatan. Jika tidak punya kegiatan, maka buatlah kegiatan atau agendamu sejelas mungkin dan berpikirlah jika kegiatan itu penting meskipun itu hanya sebuah kegiatan kecil. Yang kedua, bahagia. Kekuatan bahagia juga berpengaruh terhadap kinerja dirimu untuk lebih aktif dan bersemangat. Oleh karena itu, faktor bahagia ini menjadi faktor penting untuk membiasakan disiplin diri. Yang ketiga adalah agenda. Buatlah agenda harianmu. Bagi yang masih sekolah, membuat agenda sangatlah penting untuk menghilangkan kemalasan yang mungkin setiap hari muncul untuk seorang pelajar. Maka dengan membuat agenda dapat meningkatkan atau membiasakan diri untuk disiplin. Selanjutnya yang keempat adalah rajin beribadah. Ternyata rajin beribadah dapat membangkitkan semangat di dalam diri kita. Dengan beribadah, ada waktu untuk kamu beristirahat dan memikirkan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Dan dengan melaksanakan ibadah yang rutin, kamu akan dapat membiasakan kebiasaan disiplin diri. Kiat yang kelima adalah sugesti. Sugesti ini sendiri merupakan proses psikologis di mana seseorang membimbing pikiran, perasaan, atau perilaku orang lain. Jadikan sugesti ini menjadi teman imajinasi kamu. Dengan sugesti tersebut, dorongan dari dalam diri kamu menjadi lebih kuat. Sugesti ini bisa menjadi faktor penting yang membuat kamu lebih disiplin. Yang keenam adalah kerja tuntas. Selesaikanlah setiap agenda kamu dengan hasil yang baik dan kerjakan hingga tuntas. Lakukan hingga kamu terbiasa, dan dengan begitu kegiatan selanjutnya bisa dilakukan dengan lebih baik dan dapat melatih kamu untuk membiasakan disiplin diri.